Pada kesempatan ini, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kami bisa menyampaikan bukan materi, tapi memberikan jadwal tahapan yang kita sudah buat. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemda dan hal ini Keskampol. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada sebelum saya masuk materi ini kepada Polres, kemudian Dandim yang mana berperan sebagai pagar hidup. Iya, pagar hidup dalam tahapan-tahapan ada momen-momen tertentu yang kami sangat membutuhkan mereka yang menjadi pagar hidup untuk kami semua, baik itu kami KPU maupun partai politik. Iya, mungkin sebelum saya masuk saya mengecek pimpinan partai politik karena dari awal tahapan kami sampai akhir di pemungutan suara yang akan kami hadapi adalah Bapak Ibu pengurus partai politik yang sekarang menjadi calon. Ya, agak sedikit ini kita bersabar, saya perlu mengecek karena kegiatan ini yang lebih inti dan penting adalah pengurus partai politik yang menjadi calon legislatif partai PKB. Ini tadi ada tapi mungkin tidak ada ya, partai PKB. Kemudian yang kedua partai Gerindra. Ini partai semua memang mau di belakang. Partai PDIP ada baju merah. 4 partai Golkar dan 30% perempuan. Yang kelima partai Nasdem. Mana ini? 6 partai buruh. 7 partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora ada. Kemudian 8 partai PKS, partai PKN 9 belum ada, partai Hanura lengkap 2 ya, partai 11 partai Garda Perubahan Indonesia Garuda, partai Amanat Nasional ada beliau, partai Bulan Bintang, partai Bulan Bintang kemana ini kalian? Partai Demokrat, 15 partai PSI, 16 partai Perindo, 17 partai Persatuan Pembangunan ketiga, kemudian yang 24 partai umat. Kenapa partai umat dapat di 24? Karena 6 partai itu partai lokal Aceh. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke tahapan. Ya, ini ada tahapan jadwal dan tahapan pemilu 2024. Ada tahapan penyusunan daftar pemilih. Kemudian yang kedua itu pencalonan. Kita lanjut lagi. Kemudian ada pemungutan dan perhitungan suara. Kemudian penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah atau janji. Dalam tahapan ini ada beberapa tahapan yang tidak termuat. Itu perekrutan badan ad hoc PPD, PPS dan KPPS yang akan bertugas di pemungutan suara. Next. Ya, yang berikut pembentukan badan ad hoc. Kita lihat dasar dari semua ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang pemilihan umum. Kemudian untuk pembentukan badan ad hoc PPD itu dimuat di dalam PKPU 8 tahun 2022. KPU Kabupaten Paniai terdapat 24 distrik. Ya, 24 distrik yang lalunya di pemilu yang lalu 23, tapi karena dengan kerja kerasnya Pemda masuk satu, sehingga kita bertambah 1 distrik yaitu Fajar Timur. Sehingga
Jadi satu distrik itu terdapat 5 anggota PPD. Ya, kita lanjut yang kedua, pembentukan panitia pemungutan suara atau PPS. Ya, PPS mungkin di sini saya perlu jelaskan sedikit karena di sini jumlah kampung itu 210, sedangkan di data pemerintah daerah itu 216 kampung. Iya, jangan sampai ada yang bertanya-tanya kenapa di KPU terdapat 210 kampung. Data yang kita menerima Kepmen 100 dari pemerintah daerah kementerian itu data yang terdapat itu 210 kampung. Kemudian yang memiliki daftar pemilih yang menjadi DPT itu hanya 210 kampung saja. Sedangkan 6 kampung itu laporannya bahwa belum ada kualifikasi sehingga tidak tercover di dalam SIDAI. Ya, sehingga kami merekrut anggota PPS itu hanya 210 kampung, yang 6 kampung tidak, karena tidak ada daftar pemilih. Di sistem kementerian juga sama, kemudian Dirjen Dukcapil juga sama. Ya. Kemudian dari 210 kampung itu satu kampung terdapat 3 PPS, jumlahnya 630 orang. Kemudian untuk pembentukan KPPS, pengumuman sudah ditempel di tanggal 8 bulan Desember beberapa hari yang lalu. Yang akan direkrut satu TPS itu 7 orang, sedangkan kita di Paniai itu terdapat 499 TPS dikali dengan 7 orang itu 3.493 orang. Ya, itu murni KPPS. Kemudian ada yang kami minta bantuan dari pemerintah daerah di bagian Linmas, bahwa ada 2 pengamanan yang bertugas untuk mengamankan di tempat pemungutan suara. Itu dari kelurahan ya, Linmasnya 2 orang. Itu nanti kembali ke pemerintah daerah. Tapi untuk KPPS sedang kami sudah terbuat pengumuman dan sudah mulai merekrut. Yang akan merekrut mereka adalah PPS di kampung. Iya, yang berikut pemutakhiran data pemilih. Kita lihat pemutakhiran data pemilih itu PKPU 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam segala jadi sistem informasi dengan data. Jadi penyusunan itu dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 2021 Juli 2023. Jadi dasar dari penyusunan DPT itu DPT akhir di 2019. Kemudian dimutakhirkan oleh KPU RI, kemudian diserahkan dari Dirjen Dukcapil kepada Kementerian, serahkan kepada KPU RI. Hasil dari pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU maupun pemerintah daerah dan Dukcapil adalah kemudian ada kami punya tenaga Pantarli yang melakukan coklit di masing-masing kampung. Jadi kita lihat di sini ada 24 kampung, kemudian ada 224 distrik, kemudian 210 kampung, kemudian TPS 499 TPS. Jadi Bapak orang bisa lihat Bapak Ibu di distrik ini TPS-nya berapa. Ya. Kemudian jumlah pemilih untuk laki-laki itu 4.968. Kemudian untuk jumlah pemilih perempuan itu 52.788. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan itu 117.756.
Jadi data DP4 yang data potensial untuk hak memilih itu hasil tahun 2022 kita dapat di 22 Oktober, bukan yang di tahun 2023. Ya, kemudian next kita lanjut. Ini partanya tadi sudah ya, next kita lanjut. Ya, kita masuk ke penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Bapak Ibu sekalian, banyak yang bertanya-tanya bahwa kenapa kursinya bergeser. Iya, KPU melakukan semua tahapan ini berdasarkan sistem yang ada yang sudah diatur oleh pimpinan kami. Jadi lembaga KPU dan Bawaslu ini lembaga yang hierarki yang sudah bekerja itu bertahap dari pimpinan ke bawah, tidak bisa dari bawah langsung, tidak seperti dulu yang dari KPU kabupaten naik sampai di KPU. Sekarang dari KPU turun sampai di KPU kabupaten. Dasar dari pembagian kursi alokasi kursi adalah data agregat kependudukan. Jadi data kependudukan dari 0 bulan sampai ke atas. Ya, ke atas itu kita lihat jumlah di bawah 122, 124. Jadi 122.124. Ya, itu data dasar untuk pembagian alokasi kursi dengan pembagian dapil. Sehingga jumlah penduduk per dapil ini itu dari 100.000 sampai di 200 itu kita dapat 25 kursi DPR. Kemudian data penduduk per dapil, jadi per dapil untuk dapil 1 ini 1, 2, 3 berbeda, Pantai Timur berbeda dengan Dama, Yatamo, Welemuka, Welebino, Kubodadi, Daya, Emio dengan Dobomo. Jumlah penduduk ini dibagi dengan 25 kursi itu dapatnya 4.000. Ya, 4.000 dan ya, jumlah penduduk keseluruhan itu jumlahnya 122. Itu terdapat 25 kursi. Kemudian jumlah penduduk per dapil, jadi masing-masing dapil ya, itu dibagi 4.000 itu terdapat 9 kursi. Ya, jadi 9 kursi. Next. Kemudian wilayah 2. Jumlah penduduk di wilayah 2 ini dibagi dengan hasilnya 8 kursi. Kemudian wilayah 3 juga demikian. Jadi ini ada persennya yang dibagi dalam sistem itu. Jadi bukan KPU yang membagi-bagi, tidak. Ya, ada jumlah penduduknya dibagi kursi dengan mendapatkan 4.000 dibagi dengan jumlah yang per dapil, penduduk per dapil. Ya. Next. Kita lanjut pencalonan anggota DPRD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Iya, Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam hal ini kita lihat di depan ada 2 partai yang kurang peserta calon. Iya, yang satu itu Muslim. Iya, kemudian yang kedua itu Demokrat. Kenapa berkurang? Nasdem dia berkurang di dapil 1. Ya, kemarin terdapat setelah pencermatan DCP itu ada 1 calon yang mencalonkan diri di partai lain umat, yang mencalonkan diri di tingkat provinsi, sehingga yang bersangkutan memilih mencalonkan diri di provinsi, sehingga terdapat kekurangan di kabupaten di dapil 1. Kemudian untuk Demokrat itu pengajuan awal itu tidak diajukan satu keterwakilan perempuan, sehingga DPP tidak mengakomodir di tahapan selanjutnya sampai kemarin di DCP. Di
kita lihat jumlah dapil 1 itu 960, kemudian dapil 2 144, dapil 3 144. Total calon 448. Jadi 2 dikurang 2 tidak masuk menjadi calon. Kemudian untuk keterwakilan calon perempuan, keterwakilan perempuan itu 28 perempuan. Jadi untuk pengurus partai politik, kemudian tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang hadir, saya mau sampaikan bahwa kalau calon yang partai politik ini tidak lolos kalau tidak ada perempuan, ya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu sudah ditentukan oleh pimpinan. Jadi kalau tidak ada keterwakilan perempuan berarti partai tersebut tidak memenuhi syarat. Ya, sehingga saya mohon untuk mendukung dalam hal ini jangan perempuan jadi hiasan partai politik. Kita lanjut. Berikut kampanye pemilihan umum. Iya, kita tahu bahwa sementara ini sudah berjalan dengan tahapan untuk kampanye. Terima kasih kepada partai politik yang bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, di mana kita pasang APK dan lain-lain. Kemudian kita lihat di tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari itu 2024 itu tahapan untuk kampanye. Kemudian ada poin-poinnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman caleg akan juga pengurus partai politik. Pertama itu pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian pertemuan tatap muka, kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang, pemasangan alat peraga, kampanye di tempat umum, penyebaran bahan kampanye kepada umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di media sosial itu mau juga. Kemudian kita lanjut tanggal 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024 metode kampanye rapat umum, iklan media cetak, media massa elektronik dan media daring. Kalau untuk tahapan dari bulan 21 Januari kami tunggu petunjuk dari pimpinan Bapak. Jika KPU buat untuk deklarasi, berarti kita buat. Kalau tidak ada petunjuk, berarti kita jalan saja sesuai dengan tahapan. Kemudian ada masa tenangnya sampai tanggal 11 Februari 2024 sampai 3 hari masa tenang untuk partisipasi logistik. Ya, kita lihat logistik pemilu ini ada dengan 5 jenis warna surat suara. Abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, kemudian kuning Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, kemudian warna merah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI, kemudian warna biru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kemudian hijau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Kita lanjut. Ya, ini pengadaan logistik yang sedang KPU lakukan. Tahap pertama yang sudah dilakukan oleh KPU seluruh Indonesia. Tahap pertama itu pengadaan kotak suara, bilik suara, kemudian segel plastik dan tinta. Ya, ini sudah ada di gudang, barang sudah ada, sudah diproduksi oleh KPU RI. Kemudian di tahap kedua adalah percetakan surat suara. Ini di bawah ini dari Papua Tengah yang sudah dicetak di Surabaya. Perhitungan pemungutan dan perhitungan suara. Kita tahu bahwa pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024 itu hari raya Valentine Day. Iya, kalau kita di sini ikan jadi kita mau kasih siapa itu kembali ke kita. Kalau di kota-kota yang sudah sistem demokrasi berarti mau kasih ke siapa. Kita lanjut untuk perhitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024. Kemudian rekapitulasi perhitungan suara
15 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu, kita lihat ini ada dasar hukumnya di atas, kemudian di bawah pengucapan sumpah janji jika tidak ada kendala. Ya. Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024, DPR dan DPD 1 Oktober 2024, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota disesuaikan dengan akhir masa